Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serofa, NIM 21192228. Saya dari kelas PAI 3F. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Soal yang pertama sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar standarisasi atau target pendidikan? Menurut saya iya, karena kurikulum merupakan standarisasi dari sebuah dasar pendidikan dan setiap perubahan dari kurikulum itu adalah sebagai target atau tujuan yang akan dicapai di setiap pendidikan. Dan apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semua dengan baik, yaitu dengan cara memberikan tambahan jam belajar kepada siswa setelah pembelajaran reguler berakhir, menugaskan siswa untuk merangkum isi buku pada bagian materi yang belum dipelajari, dan memberikan kisi-kisi soal UTS atau UAS kepada siswa untuk dipelajari sendiri di rumah. Soal yang kedua, Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum dalam rentang waktu yang cepat. Uniknya, setiap berganti materi pendidikan berganti pula kurikulumnya. Ada kurikulum berbasis kompetensi, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada kurikulum 2013, dan sekarang dikembalikan lagi kepada KTSP. Menurut saudara, apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukan pergantian kurikulum terus-menerus? Menurut saya, perubahan kurikulum dapat berdampak baik dan buruk bagi sistem pembelajaran, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, yang mengharuskan guru harus bermutu dan siswa juga harus bermutu. Siswa harus dapat belajar dengan baik, giat, serta kritis dalam setiap pembelajaran. Sedangkan dampak negatifnya adalah menurunnya mutu pendidikan. Perubahan kurikulum yang terus-menerus dapat menurunkan prestasi siswa karena siswa tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Apakah keadaan pandemi sekarang kurikulum mengalami perubahan juga? Iya, karena di mana pemerintahan telah memberikan kurikulum darurat, di mana kurikulum tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Ada yang menerapkan kurikulum secara daring bagi daerah zona merah dan dapat dilakukan dengan pembelajaran tatap muka bagi daerah zona hijau. Namun juga harus memenuhi protokol yang telah ditentukan. Dan juga siswa harus fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Jadi pembelajaran tersebut bukan melebar namun mendalam, dan ini berlaku sampai akhir pembelajaran. Kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan saja satu kurikulum utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap serta kognitif, afektif, spiritual, dan sosial, serta cakap psikomotorik. Karena di sejumlah sekolah mengalami kegagalan dalam menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut perwakilan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, hasil evaluasi Kemdikbud menunjukkan banyak sekolah yang tidak mampu menerapkan KTSP. Soal yang ketiga, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku.
Agar pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan sesuai tujuan pendidikan nasional, menurut saudara, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika ada, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan? Menurut saya sendiri ada, namun sosialisasi tersebut masih kurang karena tidak semua sekolah dapat melaksanakan kurikulum 2013 karena banyaknya dan kurangnya fasilitas dan kendala-kendala yang terjadi di sebagian sekolah. Padahal sudah seharusnya bukan sekolah yang ditunjuk saja. Semua sekolah harus ikut melaksanakannya. Ditambah kurangnya sosialisasi pemerintahan di berbagai sekolah. Contoh yang nyata yaitu pemerintah daerah pada umumnya tidak menyediakan anggaran secara khusus untuk kepentingan sosialisasi kurikulum 2013. Melakukan sosialisasi kepada guru, kepada sekolah, kepada pengawas umumnya yang disisipkan melalui berbagai kegiatan rapat dinas, seminar, dan pelatihan. Soal yang keempat, tidak menutup mata, kenyataan di lapangan sering kita jumpai pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum. Padahal pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai hal ini dan apa solusinya menurut saudara? Menurut saya yang salah dalam hal tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para guru-guru mengenai model kurikulum yang ada sehingga para guru sulit untuk memahami dan untuk menerapkan kurikulum tersebut. Solusinya yaitu pemerintah memberikan sosialisasi kepada guru-guru di setiap sekolah-sekolah yang ada. Dan model pengembangan kurikulum yang manakah yang menurut saudara yang tepat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal? Menurut saya yaitu terdapat dalam kurikulum 2013 karena dalam kurikulum ini lebih ditekankan kepada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang paling mendasar ialah menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk siswa lebih didorong kepada kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis agar terbentuk generasi produktif, inovatif, dan afektif. Soal yang kelima, kurikulum sangat berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang harus diperhatikan agar ketika menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya di dalam masyarakat tersebut. Bagaimana menurut saudara kita yang sekarang ini berada di tanah Minangkabau? Apakah bisa bahasa Minang dimasukkan ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah? Menurut pendapat saya, jika wajib mungkin tidak, namun bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal, bahasa dan sastra Keminangkabauan agar bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat melestarikan bahasa dan budaya Minangkabau dan juga nantinya tidak akan melupakan adat istiadat di Minangkabau. Baik, sekian jawaban dari ujian akhir semester saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.